Kurang lebih sebulanan gue pakai si iPhone 16 Pro Max ini. Yes, jadi gue pakai HP ini memang setelah resmi ya masuk ke Indonesia. Yang mana awalnya gue pikir ya gue bakal stick aja sama iPhone 15 Pro Max gue sampai ke nanti iPhone 17 series rilis. Tapi ternyata setelah dipakai ya jujur ya, kejadian yang kemarin biasa gue bilang peribahasa itu terjadi lagi, yaitu tak kenal maka tak sayang. Nah, in terms of design memang nggak banyak perbedaan ya, selain dari segi warna, yaitu yang sekarang udah ada namanya Desert Titanium. Nah, awalnya memang gue suka mikir ini tuh warna yang mirip rose gold, kerasa memang agak feminim gitu ya, tapi ternyata lama-lama setelah kita pakai malah gue jadi suka sih ya. Dari segi finish ini memang kerasa kayak beda tuh di bagian titanium frame-nya, yang mana kalau di iPhone 15 Pro Max itu tuh kayak ada garis-garis ya, kayak ada brush finish. Nah, kalau di sini 16 Pro Max itu kayak ada titik-titik kecil kayak butir-butiran gitu ya, terutama kan ini Desert Titanium, kayak padang pasir gitu ya bisa dibilang ya. Ditambah memang ada semacam coating smooth di bagian permukaannya, di surface-nya, yang bikin rasa premiumnya memang lebih wah, kayak warnanya lebih hidup gitu ya, kayak jadi beda gitu pokoknya. Nah, satu yang gue notice adalah 16 Pro Max ini tuh lebih gede dibandingin sama 15 Pro Max. Yes, 16 Pro Max itu lebih berat juga, 6 gram. Yang mana jujur sebenarnya nggak terlalu berasa di tangan. Mungkin karena lebih gede tadi ya distribusi bobotnya, malah berasa kayak lebih ringan gitu kan. Dan kalau kita bandingin lagi sama 14 Pro Max, itu memang terkenal karena dia frame-nya stainless steel, bikin berat banget. Nah, karena bodinya tadi lebih gede sedikit ya dari 15 Pro Max, itu bikin case-nya juga jadi saling nggak bisa pakai satu sama lain. Makanya jangan sampai salah beli. Nah, kalau kalian pengen case yang harganya terjangkau dan kualitasnya terjamin, pasti familiar sama brand satu ini, yaitu Milken. Nah, Milken punya berbagai jenis case nih, mulai dari hard case yang berbahan TPU ya, ada juga namanya Ice Blade Prop, yang mana bagian belakangnya dia pakai bahan polikarbonat ya, dengan samping silikon yang mana grippy, plus ada stand juga di frame kameranya. Dan favorit gue yaitu case karbon dari Milken yang namanya adalah Milken Carbo Prop Case, yang ada fitur cam prop ya, jadi pelindung di bagian kameranya, tapi bisa juga jadi stand berbahan metal ya, jadi selain buat stand yang bisa HP-nya posisi horizontal atau vertikal, ini juga bisa dipakai buat pelindung kameranya. Dan nggak lupa juga yang wajib dipakai biar layar gede ini aman ya, tempered glass-nya dari Milken namanya CP Plus Pro Full Coverage Tempered Glass, yang pemasangannya simple banget dan sesuai namanya ini di cover dari ujung ke ujung. Nah, gue akan share link lengkapnya di kolom deskripsi di bawah, nanti bisa kalian cek setelah kelar nonton video review ini. Lanjut ngomongin ke bagian layar yang seperti gua bilang tadi ya, memang sekarang jadi jauh lebih gede. Jadi 6,9 inci dari sebelumnya 6,7 inci. Tapi memang yang highlightnya itu ya bezelnya, yang mana ini bisa dibilang bezel yang paling tipis dari HP yang gue pernah lihat gitu ya. Jadi memang setiap gue lihat HP ini tuh berasa kayak wah gitu ya, bezel ujung ke ujungnya tuh berasa banget. Walau memang secara desain depan ini memang kayak sama persis dengan sebelum-sebelumnya ya, dengan dynamic island-nya. Ya tetap ujungnya berasa beda, simply karena bezelnya yang tipis ini. Sisanya kurang lebih sama ya, dari segi panel masih LTPO OLED dengan max brightness yang 2000 nits. Ya so far sih masih cukup-cukup aja sih buat hajar outdoor di kondisi cerahnya Indonesia. Ada always on display juga. Kemudian resolusinya Super Retina XDR, yang artinya di mata kalian nggak bakal kelihatan pixelnya. Dan ya in terms of overall, gua no complaint sih buat layarnya. Oke, next kita ngomongin dari segi performance-nya, tapi bukan soal kencengnya aja, yang sebenarnya memang kalau ditanya menurut gua ya, gua sih nggak terlalu notice perbedaan yang signifikan dari sebelum-sebelumnya ya. Yang kerasa banget improvement-nya sebenarnya di iPhone 16 Pro Max adalah dari segi suhu, dari segi thermalnya. Buat day-to-day use, gua itu ngerasa suhu dari HP ini tuh adem, ayem banget. Nah, kalau kalian inget dulu pas rilis di iPhone 15 Pro Max, kita pernah cobain dan di waktu itu emang ada kasus overheating ya, yang mana sebenarnya gue baru ngeh efeknya itu sekarang. Kenapa gue baru ngeh sekarang? Karena memang battery health dari iPhone 15 Pro Max gue itu udah drop jauh banget sampai 85%. Nah, sebagai pembanding, gue masih ada iPhone 13 Pro gue dari tahun 2021-2022 kayaknya ya, yang mana sampai sekarang tuh masih dipakai. Jadi HP sosmednya Besindotech dan masih pakai baterai originalnya, yang mana baterai health-nya itu juga sama di 85%. Nah, ini ngebuktiin omongan gue dulu soal baterai, di mana musuh dari baterai ya adalah panas gitu, dan semakin sering terekspos sama panas yang berlebih, baterai health-nya itu bakalan makin cepet turun. Makanya gue rekomen kalian kalau sambil ngecas HP jangan sambil dimainin, jangan sambil gaming, jangan sambil apa-apa yang intens lah gitu, karena ujungnya bakalan panas dan ya bikin baterai health-nya jadi cepat turun. Konsumsi baterai juga jadi boros dan ujung-ujungnya ya bisa cepat rusak.
Nah, kalau ngomongin dari segi angka sendiri, chipset A18 Pro yang ada di iPhone ini terbilang masih salah satu yang terbaik di kelasnya. Walau emang kalau kita bandingin ya sama kayak sekelasnya sekarang ada Snapdragon 8 Elite, di Geekbench 6 itu kalah di bagian multicore, walau masih unggul di bagian single core-nya. Cuma di balik itu juga dari segi games memang di iOS itu sekarang udah dapet kayak portingan game yang AAA secara native, misalnya ada Resident Evil, Prince of Persia, Assassin's Creed ya, dan mungkin masih banyak lagi lah dibandingin di Android yang mana memang pilihan games di Play Store itu masih terbatas di mobile games aja. Ya ada sih beberapa portingan PC di Netflix games, cuma ya mesti dikulik-kulik lagi sih, terutama buat install games yang berat itu memang bisa pakai emulator sih ya sekarang ya. Cuma ya itu balik lagi kayak Pak Tani gitu kan. Jadi memang dari segi performance menurut gua udah nggak terlalu signifikan sih bedanya antara Android sama iOS, tapi lebih ke optimalisasi dari OS-nya ya, experience-nya yang mungkin mengaruh gitu kan, kayak kestabilan dari iOS sendiri itu memang udah teruji. Dari awal juga kita ngomong tadi soal suhu ya, yang mana di iPhone 16 Pro Max itu lebih terjaga. Paling satu catatan yang gue notice, tapi jujur gue nggak yakin ini beneran atau enggak, adalah soal storage-nya. Nah, di iPhone 16 Pro Max ini gue pakai storage yang 512 GB. Dari sebelumnya di 15 Pro Max itu gue pakai yang 256 GB aja. Nah, di 15 Pro Max itu gue sering penuh storage-nya gara-gara gue kan memang suka take konten ya, foto, video, dan pas penuh itu kadang berasa kayak agak sedikit nge-lag kalau kita ngelakuin hal-hal yang intensif. Nah, gue sendiri akhirnya pakai iCloud yang gede karena memang file foto video gue aja kalau dicek mungkin sekitar 600-700 giga gitu ya totalnya ya. Dan gue ngeliat foto video ini tuh selalu di-upload ke cloud yang kayak ada background task terus-menerus gitu ya, yang mana bikin mungkin ngaruh ke performa HP-nya. Jadi memang kalau kalian yang banyak pakai untuk foto video ya saran gue beli yang storage-nya gedean biar lebih aman gitu ya untuk penggunaan jangka panjang. Kalau ngomongin RAM, apaan itu RAM gitu ya. Nah, masih ngebahas yang berhubungan sama performance, yaitu di battery life-nya. Nah, kalau memang secara specs ada peningkatan, dimana kalau bahasanya Apple itu dia pakai satuan jam di playback video, iPhone 16 Pro Max itu 33 jam, 4 jam lebih improve dibandingin sama iPhone 15 Pro Max. Yang mana kalau kita persenin sekitar 13,79%. Buat gue sendiri jujur secara experience nggak terlalu signifikan ya perbedaannya, kayak mirip-mirip aja gitu pas dibandingin iPhone 15 Pro Max awal-awal beli. Cuma balik lagi, ngebahas thermal, karena iPhone 15 Pro Max itu sering panas, kayaknya itu bikin degradasi baterainya tadi jadi lebih cepet ya. Yang mana pengalaman gua kemarin setelah kurang lebih setahun pakai 15 Pro Max, setiap jam 6 sore gua udah harus ngecas karena udah lowbat ya. Dan ngecasnya ya at least ke 50% biar bisa survive sampai malam sebelum gua tidur sekitar jam 11-12 malam. Nah, di iPhone 16 Pro Max ini masih dalam titik aman, bisa seharian sampai gua tidur itu ya. Jadi baru perlu dicas dengan screen on time rata-rata di 8-10 jaman untuk full capacity 100%. Jadi ya balik lagi sih memang ke pemakaian kalian masing-masing. Next kita bahasin kameranya yang secara sistem memang nggak terlalu banyak ubahan ya. Kamera utama 48 megapiksel, ultrawide juga sekarang 48 megapiksel, telefoto selfie itu masih 12 megapiksel dengan TOF 3D LiDAR scanner dan dual tone flash LED-nya yang mana bisa jadi center yang super smooth gitu. Yeah. Improvement utamanya memang ada di tombol ini, kamera control, yang mana ya gue bilang tombol gitu kan. Apple sebenarnya nggak mau nyebut ini sebagai tombol, tapi menurut gue ya ini tombol karena bisa dibilang ya bisa dipencet. Dan ini memang tombol yang canggih gitu, karena ada sensornya di mana kita bisa ganti-ganti settingan ya, kayak bisa di swipe, bisa di tap, bisa di klik juga pastinya karena sebuah tombol. Buat gue sendiri jujur ini lumayan kepake, terutama kalau gue mau quick access fotoin anak gue yang lari-lari ya, jadi mesti gesit kita kan ngambil momennya. Nah, selain itu juga di sektor foto, dia itu masih ada fitur namanya Photographic Stars yang baru ya, yang ngasih semacam filter warna versi canggih gitu ya, jadi memang bisa diukur kayak undertone, exposure, segala macamnya. Dan ya buat kebutuhan yang lebih foto-foto artistik itu bisa, tapi memang gue sendiri memang bukan fotografer banget, jadi gue nggak terlalu pakai. Tapi buat yang hobi kamera, terutama mungkin kayak kamera Fuji yang bisa ngasih tonton warna film yang menarik gitu ya, nah ini fitur ini bisa kepake banget. Nah, dari segi hasil sendiri jujur menurut gue ya masih dalam kategori bagus-bagus aja ya, walaupun di sektor foto untuk saat ini bisa dibilang iPhone bukan yang terbaik lagi. Ini gue aduin ya kayak kamera smartphone Android misalnya Vivo X200 dengan racikan sensor dan megapiksel yang gede memang bikin foto yang lebih tajam, terutama di mode portraitnya yang makin smooth ya, semakin kesini bikin kayak berasa jepretan pakai kamera asli bukan dari HP lagi.
Nah, memang untuk urusan megapiksel bukan segalanya, tapi kita lihat sekarang di pasaran dengan kombinasi sensor ukurannya yang gede dan megapikselnya gede, dikombinasikan dengan computational fotografi yang bagus, bikin hasil kameranya itu naik level gitu ya, bukan kayak kamera HP lagi. Nah, walaupun demikian, di sektor video masih bisa dibilang iPhone yang terbaik di sektor ini. Optimalisasi software sama hardware-nya masih dibilang paling optimal, ya. Dan terbukti banget gitu kan, dengan HP ini dipakai buat syuting Apple event, coy. Semenjak ada fitur Apple ProRes encoding ya dari iPhone 15 Pro Max, memang bikin fitur video dari HP ini tuh jadi next level ala kamera profesional. Kalau demikian, jujur gue sendiri juga nggak terlalu pakai ProRes ya, karena tadi makan storage yang gede banget, mesti pakai storage eksternal. Jadi alternatifnya sebenarnya sekarang bisa pakai HEVC di Final Cut kamera atau pakai Blackmagic kamera yang mana filenya lebih ringan ya, jadi lebih sedikit makan storage-nya. Nah, ini beberapa hasil gue pakai HEVC, yang mana buat mata gue sendiri sih lock-nya bisa kita coloring udah bagus banget ya, nggak harus pakai ProRes kalau memang bukan produksi yang kelas profesional. Oke, masuk ke part terakhir dari review gue selama sebulan, yaitu di bagian softwarenya sendiri. iPhone 16 Pro Max memang chipnya itu dia pakai iOS 18, yang mana next generation yang akan ganti nama nih, loncat jadi iOS 26 ngikutin tahun 2026 tahun depan. Ini mungkin by the time video ini tayang udah confirm ya. In terms of software, gue rasa nggak perlu terlalu banyak dibahasnya karena udah kurang lebih sama iOS kayak gitu. Cuma gue pengen lebih fokus ke bagian fitur, yaitu AI. Yang mana Apple namanya Apple Intelligence gitu ya, yang mana akhir-akhir ini banyak menuai kontroversi. Apple yang terkenal biasanya ngerilis fitur paling terakhir tapi paling polish katanya ya, sekarang justru kelihatan agak keteteran gitu kan. Nah, walau demikian, jujur setelah gua update baru yang mana Siri terintegrasi dengan ChatGPT, itu gua jadi lumayan sering ya pakai Siri. Walau sayangnya ya tetap gua rasa buat mayoritas orang Indonesia akan ada kendala bahasa karena memang harus pakai bahasa Inggris. Apa gejala demam? Sorry, I don't understand. Jadi memang fitur-fitur kayak writing tools yang pakai Apple Intelligence, Image Playground, dan lain-lainnya itu masih harus pakai bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Walaupun di ChatGPT sebenarnya udah bisa bahasa Indonesia gitu. Satu lagi yang gue pengen bahas adalah fitur Apple Intelligence, yaitu Clean Up. Nah, yang mana ini banyak banget jadi bahan meme ya. Simply karena fitur ini itu kayak kelihatan fail banget dari Apple. Cuma jujur gue kalau mau fair ya, gue ngeliatnya sih sebenarnya kayaknya ini kitanya aja nih yang pakainya nggak sesuai intentionnya Apple. Ibarat mungkin kayak paperclip ya, itu bisa dipakai jadi SIM card ejector kan. Tapi sebenarnya kan paperclip didesain bukan buat itu. Nah, sesuai namanya, yang nama fiturnya adalah Clean Up, ya tujuannya buat ngebersihin, bukan buat ngeganti gitu loh. Nah, buat yang ngerti Photoshop, ini tuh kayak patch tool, yang mana kalau kalian foto mungkin ada jerawat-jerawat, dia bisa ngebersihin gitu ya. Bukan buat ngegenerate gambar, itu namanya generative fill kalau di Photoshop. Jadi memang faktanya ya fitur Clean Up Apple Intelligence itu cuma sekedar pembersih aja, bukan generative AI yang bisa ngegenerate gambar, ngegenerate grafis. Kayak di Samsung kan itu kalau kalian cek Galaxy AI, kita klik nih di galeri, dia namanya adalah generative edit yang bisa ngegenerate gambar. Yang nggak bisa dipungkiri juga memang Galaxy AI ya sekarang selangkah di depan dengan generative fill ini ya dibandingin Apple Intelligence yang cuma bisa clean up aja. So, ya itu aja guys, paling review gue buat iPhone 16 Pro Max. In conclusion, ya gue sih sebenarnya puas-puas aja pakai HP ini, walau memang nggak bisa bohong di beberapa aspek kayak kamera, untuk foto, dan AI, ya Apple harus improve lagi. Paling aspek suhu dari HP ini yang memang udah dibikin lebih stabil, itu bikin HP-nya jadi nyaman dipakainya ya, dibanding sebelumnya. Jadi harusnya ya, HP ini bakalan lebih awet dipakai untuk jangka panjang. Nah, pertanyaan besarnya sekarang, apakah worth it beli HP ini sekarang ya, beli 16 Pro, 16 Pro Max, atau 16 series, atau better nunggu iPhone 17 yang tinggal beberapa bulan lagi. Buat gue sih jujur kalau kalian memang harus beli saat ini juga, menurut gue ya ini bakalan worth it aja gitu kan. Terutama harganya juga sekarang udah mulai stabil, udah mulai menurun, nggak kayak harga awal rilis. Kalau kalian mungkin upgrade dari iPhone 13, 14, atau 12 ya mungkin berasa banget ini penyempurnaannya. Dan mungkin daripada kalian upgrade ke 15, mending upgrade tambah dikit ke iPhone 16 aja. Kurang lebih kayak gitu. Oke, guys, segitu aja untuk videonya. Kalau kalian ada yang mau ditanyain lagi, kita diskusi aja langsung di kolom comment section di bawah. Dan bantu tombol jempol kalau kalian suka videonya. Dan subscribe ke Basic Tech YouTube channel. Nama gue Malvin. Thank you so much for watching. I'll see you guys on the next video. Ciao!
bantu report komen-komennya judul.